Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak sekali di dunia ini tidak bisa dilihat tapi dia ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha Gaib, tidak bisa dilihat tapi ada. Sedangkan benda-benda saja di dunia ini dia tidak bisa dilihat tapi ada. Misalnya sentrum listrik tidak bisa dilihat tapi dia ada. Udara, angin tidak bisa dilihat tapi dia ada. Gravitasi, daya tarik antar benda-benda di langit ini, dia ada tapi tidak bisa dilihat. Apalagilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib. Sedangkan makhluk ciptaan Allah saja banyak yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa pula disebut benda. Umpamanya kegelapan. Kegelapan itu apa? Benda apa bukan benda? Masya Allah. Materi atau tidak? Apa itu kegelapan? Apa rasa manis? Rasa manis itu dari rasa itu dari mana? Otak ada, akal ada apa tidak? Akal ada. Terasa ada akal? Ada, terasa. Tapi nampak atau tidak? Tidak nampak. Jadi tidak seluruh yang tidak nampak itu tidak ada. Yang tidak bertempat itu tidak ada. Tak bertempat. Di mana tempatnya gravitasi? Di mana tempatnya sentrum? Di mana tempatnya udara? Jadi tak seluruhnya berkaitan dengan tempat. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, maka Dia Maha Suci dari tempat. Allahu Akbar. Nah, ada dua macam. Ada benda yang bisa dipegang oleh tangan, ada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ya. Contoh, angin lah ya. Yang namanya kegelapan. Kegelapan ini benda apa bukan? Iya, dibilang benda, dia sifat ya. Gimana? Kegelapan, benda apa bukan? Iya. Nggak tahu sih, Pak. Kaidahnya gini, biar jangan bingung. Setiap yang punya ukuran itu pasti benda. Iya. Oh iya, benda kalau gitu. Kan dia punya ukuran. Nah, coba saya contohkan ya. Ini penjelasannya. Kegelapan itu sana, terlihat, maka benda di dia. sana, nampak ya, di ujung sana itu gelap. Di sini apa? Terang. Ya. Kenapa gelap itu tidak sampai sini dan terang ini tidak sampai sana? Ya karena masing-masing punya ukuran. Iya. Ukurannya hanya di sana, ini ukurannya juga hanya di sini. Iya. Ya, siap. Jadi benda itu punya contoh ukuran. yang lain. Allah tidak ada ukurannya. Antara sinarnya lilin dengan sinarnya matahari, Iya. itu sama besar apa beda? Beda. Beda lah, Pak. Beda. Sinar matahari punya ukuran, sinar lilin juga punya ukuran. Iya. Sama-sama punya ukuran, maka keduanya adalah Benda. benda. Iya. Nah, saya rutut lagi dari awal. Setiap yang bertempat pasti punya ukuran. Iya. Dan setiap yang namanya ukuran dan setiap yang punya ukuran itu pasti namanya benda. Benda. Ya. Materi. Nah, Iya. setiap benda itu bisa dibagi-bagi. Iya. Bisa dibagi-bagi. Yang namanya benda itu bisa dibagi. Ya. Bisa menjadi 2, bisa menjadi 3, bisa menjadi 4 dan seterusnya. Iya. Ya. Itu benda. Kalau Allah Ta'ala diyakini sebagai bertempat, Iya. sesuatu yang bertempat, secara tidak langsung dia menetapkan Allah itu benda. Iya. Iya, makhluk Bisa kan. dibagi-bagi. Iya. Padahal tadi telah disebutkan oleh Kang Surya, Allah wahidun. Allah itu esa. Iya. Esanya Allah bukan dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak punya sekutu baginya. Iya. Iya. Bisa dipahami ya? Ya. Orang yang meyakini Allah Ta'ala itu bertempat sama saja tidak mempercayai Allah itu Maha Esa. Iya. Iya. Bisa dibagi-bagi tadi. Bisa dibagi-bagi. Ya, benar. Orang yang tidak meyakini Allah itu Maha Esa, apakah layak untuk disebut Muslim? Masya Allah.
apakah layak disebut mukmin? Iya. Nah, sesimpel itu. Maka orang yang berkeyakinan Allah itu bersemayam di atas langit atau bertempat di atas arsy, hakikatnya mereka bukanlah seorang muslim. Imam Ali, sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan gini, man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Barang siapa yang menyangka saja, belum sampai meyakini, menyangka, za'ama, menyangka, anna ilahana, bahwa Tuhan kami yaitu Allah, mahdudun, adalah sesuatu yang punya ukuran. Orang yang menyangka Allah punya ukuran, apa kata beliau? Faqad jahilal khaliqal ma'bud, sungguh dia tidak mengenal al-khaliq, pencipta, al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Hakikatnya apa? Dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Itu kata siapa? Sahabat Ali, sahabat yang paling pintar, sahabat yang paling cerdas, yang paling banyak keilmuannya. Ya terkadang begini Bang, terkadang kita kan ya manusia lah Bang ya, kita apa istilahnya punya banyak pikiran liar kan. Kadang saya juga suka ya apa iya begitu. Ini pertanyaan ini aja Bang. Misalnya Allah ciptakan alam semesta beserta isinya. Allah ciptakan siang dan malam. Allah ciptakan para malaikat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Mereka selalu mengingat Allah dan mereka mengatakan ya Allah, dan mereka selalu memikirkan ciptaan Allah. Ya Allah, tidak ada satu apapun ciptaanmu yang sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami, bentengilah kami dari azab neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lanjutkan Pak Kiai. Jin dan manusia. Nah, terakhir pikiran saya mentok, Allah siapa yang ciptakan? Itu namanya itu namanya gangguan bisikan setan. Iya, bisikan setan. Pertanyaan orang komunis ateis. Orang ateis lah selalu menanyakan, karena dia memakai hukum materialisme, satu benda dari benda lain, A dari B dari A, begitu A B C D sampai Z, berawal berputar terus menerus. Itu hukum daur dan tasalsul. Jadi dia pakai daur, berbolak-balik seperti itu. Materi satu benda berasal dari benda yang lain. Karena mereka sudah terbiasa dengan pemikiran materialisme seperti itu, maka dia katakan kalau begitu Tuhan dari mana dia, siapa pula yang menciptakan. Itu gangguan pemikiran filsafat materialisme. Masya Allah, itu berbahaya. Bisikan setan. Iya. Jangan diikuti, harus dilawan. Iya. Ada salah satu ungkapan ulama yang ini bisa menjadi tameng untuk diri kita, supaya tidak tergelincir pada bisikan-bisikan setan.
ada ulama namanya Thauban ibnu Ibrahim, sezaman dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sezaman dengan Ahmad ibnu Hanbal, makamnya ada di Mesir. Dia terkenal dengan sebutan Dhunnun al-Misri. Kenapa disebut Dhunnun? Karena beliau seorang ulama yang punya keistimewaan dengan huruf nun. Beliau mengatakan gini, mahna tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak pikiran engkau tentang Allah Ta'ala, tidak seperti itu. Apapun yang terlintas dalam benak pikiran kamu tentang Allah Ta'ala, fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah Ta'ala tidak sama dengan apa yang engkau pikirkan. Artinya gini, tentang tadi bisikan setan iblis yang mempertanyakan, lantas siapa Allah? Lantas siapa yang menciptakan Allah? Masya Allah. Nah, kau percaya Allah Tuhan apa ciptaan? Kau mempercayai Allah Ta'ala sebagai Tuhan apa ciptaan? Raditu billahi robba, bil islami dina. Raditu billahi robba, saya ridho bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan kami. Namanya saja Tuhan, Pak. Yang namanya Tuhan itu menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah, kok ditanyakan pula siapa yang menciptakan Tuhan? Masya Allah. Nah, inilah pentingnya kita berguru, pentingnya membaca kitab-kitab terdahulu, dan pentingnya kita bermujadalah, bermuhawarah, dan bermuhadarah. Nah, dengan seperti ini mudah-mudahan bertambahlah ilmu kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku, tambahlah pemahamanku tentang ilmu agama ini. Allahu Akbar. Nah, akhirnya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita renungkan suatu ungkapan dari sahabat Nabi, man la adaba fala alima walau kana aliman. Siapa yang tidak menjaga adab, sopan santun, maka orang itu tak berilmu sekalipun kelihatannya alim. Jadi jagalah adab kita terhadap ulama-ulama dahulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jangan sampai ada yang mengatakan kalau soal kunut saya lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Ada ustaz-ustaz yang sekarang masih hidup mengatakan seperti itu. Itu tidak ada adabnya terhadap Imam Syafi'i. Kalau soal tarawih yang berimam-imam, aku lebih pintar daripada Umar bin Khattab. Kenapa Umar membawa berimam-imam? Padahal Rasulullah sendiri-sendiri, aku lebih pintar daripada Umar bin Khattab. Masya Allah. Bapak tidak beradab kepada Rasulullah, baca Muhammad saja, tapi beradablah menyebutkan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah SAW, junjungan kita, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di dalam surat An-Nur itu ada disebutkan, janganlah kamu memanggil para nabi seperti memanggil sesamamu. Mat sini mat. Tak boleh. Jangan kamu memanggil terhadap nabi seperti memanggil nama sesamamu. Sekian, terima kasih. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.